Setiap malam ku dengar sesuatu di loteng. Suamiku bilang itu tikus. Itu kalimat pertama yang selalu ku terima seperti obat penenang dari bibirnya. Tikus cuman tikus. Dia mengucapkannya sambil menyalakan lampu ruang tamu, sambil tersenyum. Senyum yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa seperti plester tipis menempel pada retakan. Di luar, lampu taman memantulkan bayangan pohon zaitun pada tembok rumah. Di dalam, jam dinding berputar seperti menimbang waktu. Loteng, bagi orang lain mungkin tempat menyimpan barang-barang lama. Bagi kami menjadi denyut kecil yang tak mau berhenti. Bunyi yang merayap setiap malam, tepat saat semua lampu padam. Rumah ini memang rapi. Tak ada yang berdiri di sana tanpa tujuan. Balok kayu yang mengkilap, trofi di lemari kaca, koleksi buku bisnis yang tersusun menurut warna sampul. Malam-malam ketika bunyi itu datang, aku duduk di sofa berlapis beludru. Kain gaun di kakinya terasa sejuk, memeluk secangkir teh yang sudah dingin karena terlalu lama berada di tangan. Aku pewaris tunggal perusahaan keluarga. Hidupku dibentuk oleh angka, perjanjian, dan etika yang kelihatannya tak tertandingi. Tapi ada hal-hal yang statistik tak bisa prediksi. Kebohongan yang halus, persahabatan yang berubah menjadi strategi, langkah samar di loteng pada pukul 2 pagi. Suamiku, Raka, pria yang sejak menikahinya selalu bersinar di pesta-pesta. Memegang jam tangan mahal seperti cap jempol dari dunia yang ia klaim miliki. Dia menyukai sorotan. Dia pandai membuatku merasa istimewa ketika itu menguntungkan dirinya. Kami menikah setelah aku mewarisi perusahaan, setelah ayah meninggalkan surat wasiat yang menempatkanku di puncak. Banyak orang mengira kami pasangan yang serasi. Ia dengan senyumnya yang lebar, aku dengan keheningan yang penuh perhitungan. Di depan tamu kami berpura-pura, di balik pintu, kita belajar berbisik dalam nada yang sama agar tidak membangunkan loteng. Satu malam, bunyi itu berbeda. Seperti gesekan kain pada papan, kemudian 2 ketukan tipis yang teratur, lalu suara tawa yang kuterka bukan dari tikus. Aku menahan napas sampai nyeri ringan terasa di dada. Di meja samping tempat tidur, telepon Raka menyala. Notifikasi yang muncul seperti sebuah meteor kecil, lalu padam. Nama pengirimnya hanya Montir. Aku tahu semua nama kontaknya. Aku tahu bahwa Montir bukanlah orang yang memperbaiki mobil. Ada cara, ada bau yang pasti mengikutinya. Parfum yang pernah kusebut di pesta pernikahan sahabat lamaku, Mia. Parfum itu manis, ada campuran mawar dan sesuatu yang creamy, dan di malam-malam biasa aku pasti tersenyum bila mencium aroma itu. Kini, ia menjadi jejak. Kubaca pesan itu seperti membaca buku yang ingin kukoyak. Baris-barisnya rapi, romantik, tapi disamarkan. Ada tanggal, waktu, kata-kata manis yang diselubungi kode. Mereka berbicara mengenai dokumen dan pertemuan, tentang langkah selanjutnya. Aku merasakan tubuhku dingin, berat, bukan karena takut, tetapi karena sesuatu dalam diriku yang lebih tua, yang diwarisi dari ibu, mengingatkan, jangan berteriak, hitung. Ibu selalu berkata, emosi itu seperti arus listrik, nak. Bila kau sambungkan ke otak, kau bisa menyalakan semua lampu. Bila kau sambungkan ke tangan, kau bisa membakar rumah. Suaranya menempel di kepalaku saat aku menutup telepon dan meletakkannya kembali. Aku memutuskan untuk tidak mengkonfrontasi malam itu. Aku memutuskan untuk menunggu sampai pagi, sampai cahaya mengendurkan segala kemungkinan. Keesokan harinya, aku berpura-pura lupa. Di meja makan, Raka dengan riangnya menceritakan rencana untuk menambah koleksi restoran baru. Mia menimpali dengan tawa yang seolah-olah berasal dari masa lalu kami yang polos. Mia, aku mengenalnya sejak kami masih anak-anak, bersepeda sampai larut, berbagi baju, berkongsi rahasia. Ia yang datang menyalakan lilin saat ibu dirawat terakhir kali. Dalam fotoku, kami berpelukan dengan pakaian vonis usia muda. Ia di sebelahku memegang boneka dengan senyum selebar cakrawala. Sekarang, bau parfumnya yang samar pada lengan jas Raka, seperti sebuah coretan tinta pada surat yang sebenarnya tak boleh kubaca. Aku memasang wajah yang hangat. Aku mengumpulkan kesabaran di balik senyum. Di waktu senja, ketika matahari menyisakan garis emas di balik jendela kantor,
Aku menemukan alasan yang kupakai untuk ke loteng. Ada sebuah kotak kayu di pojok yang telah lama tak tersentuh. Isi dari masa lalu kami, termasuk surat-surat cinta ayah yang belum sempat kubaca. Loteng selalu berbau seperti debu dan kertas, harum yang mengandung waktu. Langkahku menimbulkan bunyi yang selama beberapa minggu terakhir membuatku tidak bisa tidur. Ini adalah tempat yang sama yang setiap malam membuat aku bergidik. Sekarang kutemu sebagai saksi. Aku menyingkap pelapis kain di atas kotak itu, dan di antara barang-barang lama, ada sesuatu yang asing. Sebungkus shawl sutra, rapi dilipat, beraroma mawar. Udara di dalam loteng terasa masuk ke paru-paruku, dan terasa lain. Ada sesuatu yang baru di sana, sesuatu yang bukan milikku. Kembali ke ruang kerja, aku menyembunyikan shawl itu di laci meja, menatapnya sebentar seolah mencari jawaban dari kain. Mengapa di loteng, yang biasa hanya menyimpan kenangan keluarga, ada shawl bermerek yang baunya akrab? Mengapa pada hari-hari ketika bunyi itu datang, shawl ini menghilang dari tempatnya, dan kemudian muncul lagi? Pola itu tidak lazim untuk kesalahan manusia biasa. Aku menutup drawernya dan duduk. Pikiran-pikiran mulai membentuk peta. Pesan montir, Netflix adegan yang kutahu berulang di jam-jam pagi, suara di loteng. Semua seperti kepingan puzzle dengan pinggiran yang tajam. Keputusan berikutnya bukanlah keputusan emosional. Ini keputusan taktis. Aku memanggil seseorang yang beberapa minggu lalu disebut oleh ibu sebagai teman yang berhati tenang. Namanya Arman, detektif swasta yang reputasinya lebih banyak diketahui lewat bisik-bisik di antara pengacara lama daripada di berita. Dia datang pada sore hari dengan jas longgar yang menandakan lebih sedikit formalitas dan lebih banyak pengalaman. Matanya dingin namun tidak menghakimi. Ia menatap loteng seperti orang yang menilai kebun dengan rumput liar. Kami minum kopi di ruang tamu yang berlapis buku, sementara jam di dinding berdetak, seolah menandai pertemuan rahasia kami. "Apa yang kau ingin aku lakukan?" tanyanya. Suaranya datar, seperti orang yang memegang banyak fakta nyata. "Aku ingin tahu apa yang terjadi saat jarum jam melewati 12, jawabku. Bukan dengan menuduh, tapi dengan melihat. Tidak ada drama, hanya bukti, surat, rekaman. Apa saja yang bisa kau kumpulkan tanpa membuat keributan." Dia mengangguk pelan. "Kita bisa mulai dari yang mudah. Pengumpulan pesan, pengawasan pergerakan. Tapi aku tidak akan melakukan hal yang ilegal. Aku kumpulkan bukti-bukti yang bisa dipakai di pengadilan, bila perlu. Dan aku akan menjaga ia halus. Kau ingin mereka berpikir kau masih tak tahu." Kalimat itu seperti musik. Aku menatapnya, menghitung waktu. Ada sesuatu dalam diriku yang senang mendengar kata pengadilan, bukan karena aku haus akan nasib buruk mereka, tetapi karena istilah itu mengembalikan kestabilan dalam dunia yang goyah. Hukum, proses, struktur, semua ini adalah bahasa yang kuterima sejak kecil. Aku mengangguk setuju. Arman bekerja seperti seorang penjahit. Ia merancang jaringan kecil, pengamatan non-invasif, catatan pertemuan, pengumpulan pesan dan foto. Ia menekankan satu hal, dokumen dan rekaman yang kuat haruslah sahih. Bahkan niatku untuk membongkar harus dilandasi oleh ketelitian. Aku menceritakan semua yang kurekam sampai kini. Bunyi loteng, shawl, pesan montir, tanggal-tanggal yang muncul secara berulang. Ia mencatat nama-nama, membuat sketsa mental tentang rutinitas suami dan Mia. Dalam pikiranku, aku mulai membuat jadwal kecil. Malam ketika loteng biasanya hening, malam ketika pakaian itu dipindahkan, kapan Raka pulang larut dari pertemuan yang katanya bisnis, dan riwayat transfer yang aku sempat curigai di akun perusahaan. Semua itu ternyata bukan hanya angka. Mereka adalah garis cerita. Dalam proses ini, aku membuka kembali memori tentang Mia. Kami tumbuh di gang sempit yang sama. Dua gadis yang menggambar masa depan dengan kapur di trotoar. Saat itu, dunia terasa sederhana. Ada kue bolu di hari ulang tahun, ada rahasia yang disimpan di dalam kotak kancing. Ada ibu-ibu yang menasehati agar hidup dijalani dengan kerja keras. Aku ingat Mia yang selalu lebih berambisius. Ia bercita-cita memiliki toko desain sendiri, dan aku sering membantunya memilih kain untuk baju bonekanya.
Bakatnya untuk berkomunikasi, untuk merangkai percakapan agar orang merasa nyaman, selalu menjadi kekuatannya. Aku tak pernah memikirkan bahwa kemampuan itu kelak bisa diselewengkan menjadi sesuatu yang membelah hidupku. Hari demi hari, bukti kecil datang. Foto fotografer tamu pesta menunjukkan Raka dan Mia berdiri lebih dekat daripada yang pantas di depan kolega. Pesan teks yang kuterjemahkan sendiri menyimpan kata-kata yang diapit emoji. Sebuah transfer kecil dari rekening perusahaan ke rekening yang namanya samar terlihat pada laporan yang kusembunyikan di laptop kerja. Semua itu belum cukup untuk perekaman publik, tapi cukup untuk menyalakan api yang membuat rencana mulai tampak mungkin. Aku belajar bahwa pengkhianatan tidak selalu berupa adegan heroik dan dramatis. Sering ia lembut, berlapis, seperti sutra yang terbawa angin. Suatu malam aku memutuskan untuk sendiri pergi ke loteng. Suamiku tidur di kamar sebelah tanpa sadar, mungkin karena lelah, atau karena belajar menenangkan pikirannya dari segala sesuatu yang dapat mengeksposnya. Aku membawa senter kecil dan sarung tangan. Ini bukan tentang mencari bukti ilegal, melainkan tentang mengetahui apa yang tersembunyi di tempat itu, yang membuat bunyi aneh muncul setiap malam. Loteng terasa lebih sunyi dari biasanya. Ada papan kayu yang sedikit menggeliat ketika aku melangkah. Debu berputar di cahaya seperti butiran emas kecil. Di sudut, aku menemukan bekas jejak sepatu. Jejak-jejak kecil yang menunjukkan seseorang naik ke loteng beberapa kali. Di bawah rak, tersembunyi di antara kotak-kotak foto lama, ada amplop putih yang usang. Di dalamnya, beberapa lembar kertas, nota kecil, undangan rapat yang diketik singkat, ada tanggal dan alamat sebuah kafe kecil di pinggir kota pada jam 12 malam. Kafe itu kukenal. Itu bukan tempat biasa Raka singgahi. Itu adalah sudut kota yang sering kugunakan dulu untuk bertemu klien kecil saat aku masih belajar mengelola perusahaan. Ada hal yang aneh. Undangan itu ditujukan kepada M, hanya satu huruf. Aku menatapnya lama. Loteng berbisik padaku bahwa ia telah menjadi semacam kotak surat rahasia, tempat untuk menyimpan materi yang tak seharusnya berdampingan dengan nama kami. Aku menyimpan amplop itu di dalam tas dan turun dengan napas yang lebih panjang dari saat aku naik. Saat aku keluar dari loteng, bunyi kotak kayu yang tertutup terdengar seperti sentuhan terakhir pada sebuah saklar, seperti sesuatu yang menutup jalan pulang. Aku meletakkan amplop di meja kerja. Di ruangan kerja, ada foto keluargaku. Mataku tertuju pada foto ayah dan ibu berdiri dalam upacara peresmian perusahaan. Wajah ibu terlihat lelah tapi tegas. Aku menutup mata dan ingat nasihatnya yang lain. Saat kau disakiti oleh orang terdekat, jangan lupa engkau punya ruang untuk membangun sesuatu yang baru. Kalau ibu tahu siapa saja yang kini membelakangi kami, ia mungkin akan menatap mereka dan berkata, "Ini bukan masalah dendam. Ini soal menata rumah yang kau warisi." Langkah-langkah awal yang kuambil, setelahnya terasa seperti permainan catur yang telah lama ku kenal, memindahkan bidak satu persatu, tidak menimbulkan kegaduhan. Aku meminta Arman menempatkan pengawasan halus di sekitar jalur tempat Raka, biasanya pulang. Bukan untuk menyadap teleponnya, bukan untuk mengendus hidup privat orang lain, tetapi untuk memetakan pola geraknya. Kami mendapatkan rekaman kamera tetangga yang menampilkan Raka dan Mia meninggalkan sebuah restoran pada jam yang sama pada beberapa malam tertentu. Mereka tertawa, bukan berbisik. Ekspresi wajah mereka di video terlihat akrab. Cukup untuk membuat air di mataku hampir tumpah, tapi aku menahan diri. Dalam percakapan malam itu, aku menulis begitu banyak hal di buku catatanku. Tanggal, jam, siapa yang hadir, reaksi mikro yang kulihat di foto. Catatan itu menjadi semacam jurnal rencana, dokumentasi yang akan kukumpulkan. Aku menyadari bahwa proses ini mengubahku. Ia menipis lapisan-lapisan kelembutan yang dulu menjadi diriku. Aku menjadi lebih presisi, lebih dingin. Namun setiap keputusan masih menghitung konsekuensi moral. Aku tak berniat menghancurkan orang demi amarah. Aku berniat menata keadilan menurut ukuran yang kupunyai. Satu malam setelah semua itu, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, kopi di tangan mulai menguap. Bunyi loteng datang seperti ritual biasa. Namun malam itu ada tambahan. Suara langkah berat, bukan sekadar gesekan.
Denyut nadiku meningkat sedikit, bukan karena serangan emosi, tetapi karena aku memahami pola. Aku memutuskan untuk tidak langsung naik. Aku ingin mereka naik di hadapanku. Ingin melihat aksi mereka melalui kaca kecil yang kutaruh di koridor atas. Aku memanggil Arman lewat pesan. Ia menjawab singkat bahwa ia akan bersiaga. Rasa menunggu seperti getaran ketika pisau siap ditebarkan. Terukur, penuh tujuan. Aku duduk di sofa, menonton monitor kecil yang menyiarkan feed dari pintu koridor atas. Layar hitam menunggu. Di luar, angin bertiup lembut. Ada rasa aneh bila menonton orang-orang yang mengkhianati kita. Mereka tetap melakukan hal biasa. Tertawa, memegang cangkir, menyeringai. Di layar, sosok Raka muncul, lalu Mia menyusul. Mereka membawa sesuatu yang tak kulihat jelas pada awalnya. Bentuknya kecil, bungkusnya rapi. Mereka menahan gerak ketika mendengar sesuatu, mungkin langkah di bawah, lalu bangkit lagi. Mereka tak tahu aku menonton. Mereka percaya mereka aman. Di saat itu, aku tidak merasakan kemenangan. Hanya sebentuk pengamatan yang tenang, menyimpan setiap gerak untuk nanti. Aku menulis di buku kecilku. Rekam. 2-3-11, M dan R memasuki loteng. Bawa bungkusan. Aku tidak melompat ke sana. Aku tidak menarik mereka dari rahasia mereka. Aku memutuskan untuk menunggu lebih banyak bukti. Ini bukan tentang memalukan mereka di depan tamu. Ini tentang memastikan bahwa bila aku memutuskan untuk bertindak, tindakan itu berdiri pada fondasi yang tak goyah. Pagi berikutnya, aku membuka bungkusan itu di meja kerja saat Raka dan Mia dikira sibuk dengan aktivitas pagi hari mereka. Rapat, panggilan, janji. Di dalam bungkusan ada beberapa dokumen kecil bertanda nama kafe yang sama yang kutemukan di loteng. Dokumen itu tampak seperti catatan pertemuan. Poin-poin singkat tentang restrukturisasi, nama-nama yang disepakati untuk pertemuan lanjutan, tanda tangan samar yang mungkin dibuat di bawah tekanan atau tergesa. Ada juga nama sebuah perusahaan kecil yang selama ini hanya aku dengar lewat bisik-bisik di kantor. Sebuah entitas yang tampak kebetulan muncul di antara baris akta. Sekali lagi, ini bukan bukti mutlak. Ini adalah petunjuk yang mengarahkan narasi. Aku menghabiskan hari itu menata semuanya dalam folder yang kusebut analisis. Plastik bening, label, tanggal. Ada sesuatu yang terapeutik dalam kebiasaan ini. Merapikan, memberi nama, menempel. Serangkaian foto, transkrip pesan, catatan, semua rapi, seolah menunggu perintah untuk bergerak. Aku memasang pengingat untuk bertemu dengan Arman malamnya. Saat malam tiba, ia hadir dengan segenggam kertas. Wajahnya tenang. Ia meletakkan sebuah flash drive di meja. Audio, katanya singkat. Ambil untuk dirimu sendiri sebelum kita diskusikan langkah lanjutan. Tanganku gemetar sedikit ketika aku memasukkan flash drive itu ke laptop. Tidak karena takut, tetapi karena tak tahu apa yang mungkin ku dengar. Lampu di ruang kerja menyorot lembar-lembar dokumen, membuat bayangan panjang yang mengingatkanku pada malam-malam gelap ketika ibu mengajariku menahan diri. Aku menekan tombol play dan suara yang keluar seperti pisau halus yang membuka luka lama. Tawa Mia, suara Raka yang biasa, lebih lembut dari biasanya, sebuah jalan percakapan tentang tanggal, dan menandatangani dokumen minggu depan. Terdengar kata-kata yang mengambang. Kita perlu pastikan semuanya terlihat sah. Kita hanya perlu satu tanda tangan. Setelah itu kita bisa mulai. Ariang halus. Mereka berbicara tentang angka. Mereka berbicara tentang memindahkan sesuatu ke entitas lain. Aku mendengarkan ulang. 2 kali, 3 kali, sampai kata-kata itu tidak lagi asing. Aku menutup laptop perlahan, menatap keluar jendela. Di taman, lampu bersinar seperti mercusuar kecil. Aku tidak menjerit. Aku tidak bertanya. Aku menulis di buku catatanku. Audio 2311. Percakapan loteng, indikasi perencanaan takeover. Aku menyadari sesuatu yang penting. Ini bukan hanya soal perasaan yang sakit. Ini tentang warisan, tentang perusahaan ayah yang dibuat dengan susah payah, tentang reputasi yang tak boleh ditempeli noda.
Ini tentang ibu yang mempercayakan kepadaku masa depan keluarga, dengan mata yang penuh harap saat terakhir kali aku melihatnya. Pada detik itu, aku merasa seolah berdiri di tengah ruang yang baru, di mana segala kemungkinan terbuka. Pembalasan yang berisik, atau penataan dingin yang elegan. Aku memilih yang kedua. Aku memilih untuk melakukan semuanya seperti yang diajarkan ibu, dengan hitungan, bukan dengan amukan. Aku memilih untuk menyiapkan setiap langkah dengan cermat, untuk memastikan bahwa, bila saatnya tiba, dunia akan melihat keputusan kami sebagai tindakan hukum, bukan kemarahan. Di layar kecil di pojok, feed dari koridor atas menunjukkan bukti lain. Mia menaruh sebuah amplop ke dalam sebuah laci, menutupnya dengan gerakan yang terlihat amat hati-hati. Mereka berdua turun dari loteng, lalu berpisah di sebuah jalan kecil, tanpa menyadari bahwa hidup mereka kini sedang dikonstruksi ulang di balik punggung mereka. Aku menyaksikan itu seperti orang yang membaca akhir dari sebuah buku dengan lambat, menikmati setiap detik, karena aku sadar, saat aku akan membuka katup, arus itu akan mengalir kemana yang kupilih. Aku dan Arman mulai menyusun daftar kecil orang yang perlu mengetahui fakta ini. Pengacara yang kredibel, seorang penasihat finansial yang kukenal sejak lama, dan seorang notaris yang dapat memeriksa keaslian dokumen. Semua ini adalah jaringan legal yang akan menjadi pagar di sekeliling rencana kami. Aku menyusun janji, memanggil beberapa nama, menata tanggal. Rencana besar mulai mengambil formasi, seperti panggung teater yang perlahan menyala. Namun, semuanya harus berjalan seperti teatrikal, tanpa kegaduhan yang tak perlu, tanpa jejak yang bisa mengembalikan tuduhan kepadaku. Dalam minggu-minggu itu, aku menyaksikan dua wajah yang kukenal berubah dalam cara kecil. Raka semakin sering menyeringai di depan tamu, Mia semakin rajin hadir dalam acara perusahaan. Mereka menutupi jejaknya dengan senyum seperti pelapis perak yang mengilap, sementara di bawahnya retakan mulai muncul. Loteng terus berbunyi, kadang ketukan, kadang desahan kain, seolah mengingatkan bahwa rahasia tak bisa selamanya terkubur. Pada suatu sore hujan, ketika rintik menempel di kaca jendela, Arman datang dengan rekaman lain. Kali ini bukan hanya suara. Ada foto pertemuan di luar jam kerja. Foto tanda tangan samar di selembar kertas yang terlipat. Ada sesuatu dalam foto itu yang membuat dadaku mencelos. Raka tampak percaya diri, seperti orang yang tak sadar ia sedang menulis akhir bagi dirinya sendiri. Aku melihat foto itu lagi dan lagi, meraba bagian tepi kertas seolah dapat menimbang keaslian momen itu. Di dalam ruangan, suara hujan menjadi latar yang menenangkan, namun ada kebimbangan yang mengendap seperti getah. "Apa yang kau ingin lakukan sekarang?" tanya Arman, memecah kesunyian. "Aku ingin mereka percaya bahwa semuanya berjalan normal," jawabku. "Biarkan mereka berpesta, biarkan mereka merasakan kemenangan kecil. Kita kumpulkan lebih banyak. Kita tunggu tanda tangan yang lain. Kita sakti dengan bukti yang tak terbantahkan." Arman mengangguk. "Kita tidak akan terburu-buru. Ini bukan soal memberi hukuman atas hati yang hancur. Ini soal memastikan keadilan pada tempatnya." Malam itu ada ketukan di pintu. Suara dari lantai bawah, di ruang tamu. Raka kembali lebih larut dari biasanya. Mukanya bersinar, mata yang sama yang dulu kulihat penuh kasih kini sedikit berkabut dengan kebohongan. Ia mencium pelipisku, dan mengatakan sesuatu yang membuat darahku mengetuk di pergelangan tangan. "Maaf, ada banyak yang harus diurus. Malam ini aku pulang lebih larut dari biasanya. Aku sayang kamu." Tangannya di punggungku terasa hangat, familiar. Di bibirnya ada bau parfum yang pernah kucium di loteng. Aku tersenyum, menyembunyikan kekosongan yang menganga di dalam. Aku tahu bagaimana memainkan peran ini, menjadi istri yang lelah namun penuh pengertian. Di mata publik, kita akan tetap sempurna. Di dalam, aku menyusun segala kemungkinan. Beberapa hari setelah itu, feed monitor menunjukkan pluralitas gerak yang sama. Mia dan Raka bertemu lagi di loteng, berbisik, saling menyerahkan suatu dokumen kecil, lalu merapikannya kembali. Aku melihatnya seperti orang yang melihat jembatan rusak dari jarak aman. Perasaan yang muncul bukanlah benci yang meledak, melainkan kesedihan yang merinci. Pengkhianatan itu sederhana, namun menyakitkan, seperti luka yang dibentuk tanpa suara.
Aku menghembuskan napas panjang, meletakkan catatan terbaru di laci. Semua bukti disimpan, diberi keterangan. Setiap bukti adalah satu batu bata yang akan kubangun untuk menata kembali rumah ini. Disinilah narasi harus menunggu sedikit. Ada keputusan besar yang harus kuambil, langkah yang akan mengubah segalanya. Namun aku tahu bahwa untuk mengeksekusi rencana tersebut, aku perlu mengetahui lebih banyak. Siapa lagi yang terlibat? Apa motif sebenarnya? Berapa banyak yang telah mereka alihkan? Di balik setiap dokumen ada wajah-wajah tak tampak. Di balik setiap senyum ada agenda. Aku menahan diri, menunggu sinyal yang pasti. Loteng tetap berdenyut setiap malam, seperti jam yang tak pernah bosan menandakan waktu. Lagu-lagu kehidupanku berubah tempo, dari hening menjadi ritme waspada. Aku menutup buku catatanku, mematikan monitor, dan menatap loteng yang lampunya kini redup. Sebuah tempat yang dulu kusebut ruang penyimpanan, kini berubah menjadi pusat segala hal yang tersembunyi. Di sanalah, di antara kayu dan debu, aku menemukan garis pertama dari apa yang akan menjadi rencana pembalasan yang dingin dan penuh perhitungan. Aku tahu satu hal dengan pasti. Ketika aku mulai bergerak, aku akan melakukannya, bukan untuk membalas dendam yang kasar, tetapi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, dan untuk menunjukkan bahwa suara di loteng bukan sekadar tikus. Ia adalah peringatan yang tak boleh diabaikan. Aku menutup buku catatanku dan membiarkan rasa lega yang tipis itu mengendap seperti embun pagi. Jika cerita ini sudah membuatmu penasaran, beri tanda suka dan tinggalkan komentar, katakan dari mana kamu menonton. Itu saja. Cerita akan terus berjalan. Langkah pertama setelah keputusan adalah menyusun wajah yang tepat. Bukan yang biasa kulakukan di hadapan tamu, bukan pula topeng marah yang menggurat di pipi ketika aku sendirian. Wajah ini harus terlihat letih, sedikit bingung, tak cukup kuat untuk menuntut. Wajah yang membuat orang di sekitarku meremehkan. Aku menata rambut, memilih gaun yang tampak lembut pada pandangan, menempelkan senyum samar yang murah. Aku latihan di kamar sampai bayangan di kaca menatap balik dengan akurasi yang kusukai. Latihan ini bukan pura-pura. Ia adalah pertunjukan yang memakai ruang di antara kehendakku. Cara lama ibu mengajari akting ketenangan. Di kepalaku, aku mengulangi kata-kata ibu. Kekuatan sering paling tajam saat diselimuti kelembutan. Malam penandatanganan kami jadwalkan sebagai sebuah pesta kecil. Perayaan atas apa yang menurut Raka dan Mia adalah kemenangan kecil. Selebrasi atas ekspansi jaringan restoran yang katanya akan menjadi mahkota karier mereka. Aku mengolah undangan, menata meja seperti biasanya. Lilin-lilin kecil, piring porselen yang dibeli saat perjalanan ke Tuscany, wine yang dibuka hanya untuk momen tertentu. Di balik meja itu, tersembunyi ritual lain. Kamera kecil yang tak mencolok, perekam audio yang disamarkan sebagai charger ponsel, monitor yang menayangkan feed koridor loteng. Semua terintegrasi dalam jaringan kecil yang hanya kulihat bersama dua orang lain. Arman dan seorang pengacara yang kukenal lama, Bu Ratna, yang akan menjadi wajah legalitas yang kukendalikan. Mereka bukan sekadar kaki tangan. Mereka sekutu yang memahami batas antara strategi dan melanggar hukum. Kita menggunakan prosedur yang sah, jalur yang bisa dibuktikan, dan saksi yang kredibel. Tidak ada tipu muslihat bank yang rumit di sini. Hanya kebenaran yang dikemas ulang sehingga tak memberi celah bagi mereka yang ingin menutupi kebusukan. Dalam pekat lampu ruangan, aku bergerak perlahan. Ada seni dalam cara seseorang menunduk saat pertama kali menunjukkan dokumen. Ada seni dalam menaruh pena seolah ringan, seperti benda yang baru saja dikenang. Aku menempatkan pena di atas dokumen utama dengan gerakan lambat yang disengaja. Membiarkan catatan mikro keluar dari wajahku. Sekilas tatapan kosong, napas panjang, dan kata, "Maaf, ini hanya formalitas terakhir. Sayang." Raka yang sejak awal merasa unggul mengambil pena itu dengan geram lembut, bangga karena ia yang menyelesaikan. Mia menepuk bahu seperti seorang sahabat yang tulus. Mereka tak melihat detail penting di dokumen itu. Bukan kecurangan legal yang rumit, melainkan unsur-unsur yang direkayasa advokatku untuk membuat tanggung jawab dokumenter mendarat pada pihak yang menandatangani tanpa memerlukan trik gelap. Aku menulis ulang istilah itu dalam kepala, bukan untuk menjelaskannya kepada kalian,
tapi agar aku sendiri tak terseret ke area yang salah. Hukum sebagai medan perang, bukan ladang ilmu hitam. Sebelum acara, aku mengulangi rutinitas. Menyusuri koridor atas ke loteng, membuka pintu sebentar, merasakan udara yang menyelinap seperti pengingat akan malam-malam sebelumnya. Shawl sutra itu masih tersimpan di sana, ditempatkan dengan rapi, seperti saksi yang menunggu panggilan. Loteng berbau debu dan mawar ekonomi. Bau itu kini menjadi aroma yang mengingatkanku pada saat aku memutuskan untuk bertindak. Aku menyentuh kainnya perlahan, hangat oleh jejak tubuh lain, lalu aku menutup kembali dan turun ke ruang makan. Di bawah lampu chandelier, tamu berkumpul, tertawa, berbicara tentang rencana ekspansi. Aku berada di tengahnya, sebuah pulau ketenangan. Arman duduk di pojok, matanya tidak lepas dari pintu loteng. Sebuah handset kecil terselip di balik jasnya. Kami berkomunikasi lewat kode sederhana. Di meja, di samping gelas anggur, ada sebuah amplop putih yang kusembunyikan. Di dalamnya tertera permintaan sederhana dari notaris. Mohon hadir untuk konfirmasi akhir. Itu cukup untuk membuat mereka nyaman. Modal kami adalah nampak biasa. Malam itu pertunjukannya sempurna. Raka berdiri di podium kecil yang kusempatkan sebagai momen singkat untuk pidato, membual tentang impian dan kerja kerasnya. Mia tersenyum seperti biasa. Senyum yang membuatku berpaling entah berapa kali dulu, saat kami masih anak-anak dan berbagi kue di teras. Mereka menunggu saat yang kukira akan menjadi klimaks kecil dan penuh sorak. Mereka tidak tahu bahwa sorak itu juga akan menjadi pengantar jatuhnya mereka. Ketika dokumen diletakkan di meja, aku mendengar denyut jantung sendiri lewat tulang rawan telingaku. Di monitor kecil, feed loteng menunjukkan bayang-bayang yang datang lewat anak tangga. Mereka berdua berjalan ke arah yang kukenal. Arman menyentuh lengan bajuku. Sinyal go. Aku mengambil pena dengan wajah yang terlihat rapuh. Raka menatapku. Matanya menyusu pada kepercayaan yang ia kira dimiliki. Tanda tangani saja, sayang. Ini untuk kita. Ia membisikkan kata itu dengan percaya diri yang menusuk. Tangan mereka menulis, tinta mengalir. Di mata mereka tak ada bayang dari apa yang terjadi di balik halaman. Tak ada perhatian pada klausul yang akan membuat huruf-huruf itu membawa konsekuensi yang nyata bagi jiwa usaha yang mereka kira aman. Ada gerakan mikro dari bibir Mia ketika ia menandatangani sebuah getar kecil yang mungkin masuk dalam rendah emosi atau mungkin hanya pantulan dari lampu. Semua terjadi lambat, sempurna seperti adegan film. Setelah pena diletakkan, kami berpura-pura bersulang. Kamera kecil di pojok menangkap senyum, percikan anggur, canda. Namun, beberapa jam kemudian, percikan itu berubah menjadi getar telepon tak henti. Panggilan yang datang pertama adalah dari cabang perbankan, diikuti oleh notifikasi dari akuntan eksternal. Bu Ratna, yang tampak tenang sebelumnya, mendekat, menaruh sebuah amplop di hadapanku, yang kini berlabel notifikasi tindakan sementara. Arman menutup pintu belakang dan menegakkan bahunya. Dari sudut ruangan, tamu-tamu yang tak mengetahui latar mulai merasakan udara yang berbeda. Ada wangi yang bukan dari lilin, melainkan bau ketegangan yang menempel di udara seperti debu. Yang datang pertama bukan siren, melainkan surat resmi yang diserahkan oleh seorang kurir yang menunggu di halaman. Perintah untuk menahan penarikan aset tertentu hingga penyelidikan awal selesai. Pemberitahuan penilaian ulang oleh kreditor. Langkah-langkah administrasi yang membuat rekening tampak seperti dihentikan oleh tangan tak terlihat. Orang-orang saling memandang. Raka mencoba menjelaskan, mengeluh tentang salah paham, sambil gestur tangannya menjadi sedikit kasar. Mia tampak pucat, matanya mencari sudut ruangan yang seakan menilai usahanya memanipulasi situasi. Mereka membaca surat itu seperti membaca akhir sebuah kisah yang buruk. Kata demi kata menurunkan layang-layang kebanggaan yang mereka bawa selama ini. Aku berdiri di sudut, tanpa teriak, tanpa merayakan. Hanya ada rasa dingin yang masuk ke tulang. Kepuasan yang bukanlah kegembiraan murahan, melainkan rasa adil yang turun dengan cahaya rendah. Aku tahu bahwa proses tidak akan selesai di sana. Ini baru permulaan. Babak administrasi yang panjang dan berliku.
Namun, ketika petugas hukum mengkonfirmasi adanya tanda tangan, dokumen yang dibuat untuk memindahkan tanggung jawab, dan adanya transfer yang tak dijelaskan, dunia mereka mulai runtuh dalam tempo lambat tapi pasti. Pagi-pagi, pemberitaan kecil mulai muncul, teman yang datang ke kantor dengan nada prihatin, komentar di grup chat keluarga yang menjadi ledakan kecil, dan rumor yang melintas cepat. Aku melihat Raka di balkon rumah kami, menatap kota dengan mata setengah kosong, seolah mencari kesempatan untuk mengulang dan menemukan alasan yang tak mungkin. Mia menghilang dari publikasi acara perusahaan. Namanya tiba-tiba lenyap dari line-up presentasi yang sebelumnya ia banggakan. Para direksi yang dulu tersenyum dalam rapat mingguan, tiba-tiba melihat kembali email dan memanggil rapat darurat. Di hari itu pula, aku mengundang rapat direksi. Mereka datang dengan mata bertanya, dengan kertas-kertas yang tak lagi hangat. Aku memasuki ruang rapat. Ruang yang penuh dengan kami dari generasi yang meneruskan kerja keras lama, dan mengambil kursi di kepala meja. Suasana tegang. Aku membuka presentasi dengan nada yang tidak marah, hanya dingin. Aku menunjukkan bukti-bukti, satu persatu, namun bukan sebagai tuduhan emosional. Aku menjabarkan fakta. Ada aliran dana yang tak lazim, ada nama yang terhubung pada kontrak yang tak pernah dilaporkan, ada sisi yang diinformasikan secara palsu kepada Dewan. Aku berbicara tentang tanggung jawab fidusiari, tentang etika perusahaan. Aku menuntun rapat seperti orang yang menenun kain. Lambat, rapi, menutup celah. Beberapa anggota direksi terpaku, beberapa lagi tampak panik. Raka muncul terlambat, dengan seragam kesal yang kini tak lagi berkilau oleh sorotan. Ia mencoba menyerang balik, mengatakan ini adalah kesalahpahaman, bahwa dokumen itu hanyalah formalitas, bahwa saya sengaja memperbesar masalah. Suaranya mulai bergetar ketika ia menyebut nama-nama yang membela dirinya. Beberapa karyawan yang selama ini berdiri di sisinya mulai menunduk, ragu untuk membuka mulut. Di hadapan layar, bukti audio diputar, dialog yang terdengar, dan kata-kata yang tak mungkin dilupakan. Rencana pengalihan, kata-kata yang merencanakan perubahan kontrol. Aula kecil itu terasa seperti panggung untuk drama yang lama dipendam. Direksi memutuskan untuk membentuk komite audit internal dan memanggil badan independen. Laporan sementara yang keluar menyebutkan adanya indikasi pelanggaran etika dan tata kelola yang harus diusut secara menyeluruh. Bukan hukuman dalam sekejap, tetapi proses hukum yang akan menyita waktu dan reputasi. Aku mengamati wajah-wajah itu. Mereka yang dulu tampak akrab kini berpindah posisi. Beberapa yang awalnya dekat dengan Raka menjauh, karena takut terpapar. Aku tidak menyuruh siapapun memukul. Hukum berjalan lambat namun tegas, seperti jam pasir yang enggan mengubah gerakannya. Di luar gedung, wartawan mulai mengetuk pintu. Di dalam, notulen rapat yang ku ketahui harus dicatat dengan steril. Aku memberi pernyataan publik singkat, bahwa perusahaan sedang menjalani proses klarifikasi, bahwa Dewan berkomitmen penuh terhadap transparansi. Sama seperti ibu pernah mengajarkanku, kata-kata harus selalu menyeimbangkan otoritas dan kerendahan. Aku tak berbicara tentang balas dendam. Aku berbicara tentang tanggung jawab. Itulah pembalasan yang sah. Aturan, proses, dan pengakuan publik bahwa ada hal yang salah. Sementara itu, Raka berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Ia menemui penasihat pribadi, mencoba meredam badai dengan argumen tentang niat baik dan rencana yang belum dilaksanakan. Mia menghilang selama beberapa hari. Kabarnya ia pergi ke luar negeri, menghubungi teman-teman lamanya, mencoba menenangkan kepanikan. Beberapa wartawan mengetuk pintu rumah kami, menanyakan apakah aku akan menuntut pidana. Aku menjawab bahwa aku akan membiarkan hukum berbicara. Tidak ada selebrasi besar, hanya kesunyian yang mengisi ruang-ruang yang semula ramai. Kisah itu berlanjut ke jalur yang tak selalu tampak dramatis. Audit, pemeriksaan internal, rapat dengan pengacara, panggilan dengan bankir yang mengatakan kata-kata sopan tapi kaku. Aku melihat ke semua sudut. Aku menandatangani beberapa dokumen yang menegaskan legalitas tindakan perusahaan, memeriksa dengan Bu Ratna semua langkah yang diambil agar perusahaan tidak kehilangan nilai karena kegaduhan ini. Tangan-tangan yang biasa meraih keuntungan tiba-tiba hanya melihat sekeping papan catur yang sedang dirapikan kembali. Pengawasan publik memang berjalan lambat,
tetapi ia mematikan ruang-ruang gelap yang pernah ada. Di tengah semua itu, ada keheningan yang terasa lebih berat di rumah. Loteng yang dulu bergema kini seperti menunggu penghakiman, namun aku tak merasa perlu menutup pintunya lagi. Suatu pagi, aku naik sendiri, membuka pintu, dan membiarkan sinar matahari menembus celah kecil pada jendela loteng. Debu menari seperti partikel emas. Shawl sutra itu masih di tempatnya, seperti saksi patuh. Aku mengambilnya, menaruhnya di pangkuanku, dan memikirkan Mia, teman masa kecil yang pernah memelukku ketika ibu sakit. Betapa jauh ia telah melangkah melampaui batas. Aku tidak menjerit. Aku hanya membiarkan perasaan itu mengalir, seperti air yang menyingkap bebatuan. Loteng tidak lagi menakuti. Kini ia hanyalah ruangan yang menandakan titik awal. Dalam minggu-minggu berikutnya, proses hukum berjalan sekadar sebagaimana hukum berjalan. Ada pemeriksaan, klarifikasi, beberapa individu yang dipanggil untuk memberi kesaksian. Beberapa aset perusahaan yang ditengarai digunakan secara tidak sah, ditahan sementara, dan bank melakukan peninjauan ulang atas beberapa fasilitas kredit yang sebelumnya diberikan. Hal-hal yang terdengar teknis itu pada akhirnya membuat Raka tidak dapat menari sepuasnya lagi di panggung publik. Ia kehilangan akses terhadap beberapa akun, kreditnya dibatasi. Tak ada penjara, tidak ada kekerasan, hanya konsekuensi yang datang melalui saluran resmi. Reputasi Mia runtuh di lingkaran profesionalnya. Klien mulai menghapus namanya dari daftar kolaborator. Teman-teman lama yang dulu memujanya kini menanggalkan senyum. Sakitnya lebih berupa kehilangan jembatan. Orang-orang yang ia gunakan untuk naik kini menutup jalan kembali. Aku tak merasa bersalah. Rasanya seperti menenggelamkan jam tangan rusak. Ia tak lagi mengukir waktu yang baik. Satu subplot yang kuceritakan sendiri seringkali terngiang. Asisten pribadiku, Rini. Ia bukan tokoh besar di panggung publik, hanya wanita yang setia menata jadwalku dan membantu dalam keseharian. Saat badai awal muncul, ia berdiri diam, menunggu perintah. Namun suatu malam, saat aku pulang larut setelah rapat dan masih harus menyisir bukti, ia menyodorkan secangkir teh dan menaruh sebuah amplop kecil di mejaku. Ini dari keamanan, katanya. Di dalam amplop itu ada cetakan rekaman yang menunjukkan percakapan Raka dengan seseorang yang bukan Mia. Sebuah lapisan lain dari kebohongan yang tak kusangka ada. Rini memutuskan untuk menjadi salah satu suara kebenaran yang tak banyak bicara. Setelah semuanya reda, aku memanggilnya ke ruang tamu dan mengucapkan terima kasih. Ia menangis sebentar, bukan karena perbuatan besar yang dilakukannya, tetapi karena ia turut merasakan beban pengkhianatan. Aku memberinya posisi yang lebih aman di perusahaan, bukan karena balas jasa, tetapi karena aku tahu siapa yang menaruh lilin di tengah badai. Kemenangan akhirnya bukan ledakan, melainkan serangkaian penataan ulang. Aku mengambil alih kursi-kursi di dewan, menata manajemen yang lebih akuntabel, memanggil auditor independen, memperketat prosedur internal. Aku tidak menghancurkan orang, aku menata rumah. Dalam rapat direksi perdana setelah badai, aku duduk dengan tenang, membuka pidato kecil yang kusebut tentang kepercayaan dan tata kelola. Aku berbicara tentang visi, tentang bagaimana perusahaan ini tidak lagi akan menjadi panggung bagi ambisi tak terkendali. Aku menceritakan sedikit tentang loteng, tentang bunyi yang pernah membuatku terjaga, seperti metafora tentang hal-hal kecil yang bisa menyebabkan keretakan besar. Mereka mendengarkan. Beberapa meneteskan air mata, beberapa lagi menunduk. Ketika aku selesai, ada jeda yang panjang, lalu tepuk tangan yang tak terlalu riuh namun puas. Raka tidak ada di sana. Ia memilih mengambil cuti tanpa batas. Berita menyebutnya sedang menjalani konseling profil finansial dan bernegosiasi dengan kreditur. Mia mencoba memperbaiki citranya lewat permintaan maaf yang tak tulus, melalui postingan yang sama yang tampak asyik sekali direkayasa. Publik memberi sedikit simpati kepada dua manusia yang jatuh, namun simpati itu tak besar seperti sebelum mereka menandatangani dokumen itu. Kehidupan mereka berubah, tidak ada darah di lantai, tidak ada pengadilan spektakuler di televisi. Ada hanya reputasi yang rapuh dan akun bank yang kini perlu penjelasan.
Salah satu adegan yang selalu kupikirkan adalah saat aku mengembalikan shawl itu ke loteng, tetapi kali ini bukan untuk menyembunyikannya lagi. Aku meletakkannya di atas peti kayu sebagai simbol, sesuatu yang pernah dipakai untuk menutupi kini menjadi bendera. Lalu aku menutup pintu loteng perlahan, tidak tergesa. Loteng terdiam. Bunyi yang dulu membuatku takut kini hilang. Digantikan oleh angin yang lewat dari ventilasi, sebuah suara normal yang tidak lagi menuntunku. Ada malam ketika aku berdiri di balkon kantor, melihat kota yang berkilau, dan menyadari betapa kecilnya skenario manusia dibandingkan waktu. Ibu selalu mengatakan bahwa kita diberi alat, akal, proses, komunitas, untuk menata kehidupan. Aku menggunakan alat itu. Aku tidak merayakan kehancuran manusia. Aku menegakkan struktur agar kehancuran itu tidak lagi menyerang apa yang menjadi milikku dan warisan orang tua. Kemenangan yang kurasakan tidak seperti sorak. Ia seperti ketenangan pagi setelah hujan, bersih, dingin, dan memungkinkan tanah untuk tumbuh kembali. Di akhir perjalanan ini, aku menyadari sesuatu tentang suara di loteng. Ia bukan sekadar gangguan. Ia sebuah panggilan bagi kewaspadaan. Saat bunyi itu hadir di malam-malam dulu, aku menganggapnya pelewat. Aku menganggapnya masalah kecil yang layak diabaikan. Namun suara itu mengajari aku bahwa hal-hal kecil sering menandai badai yang lebih besar. Ketika aku memilih mendengarkan ketukan demi ketukan, aku mengambil langkah yang menuntun pada pemulihan. Loteng, yang dulunya simbol kerisauan, kini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk diabaikan. Aku menutup cerita ini dengan langkah yang tenang. Aku menata rapat baru di kantor, menandatangani memo kebijakan integritas, dan menatap sekeliling, staf yang loyal, tata kelola yang baru, meja kerja yang kembali rapi. Ada rasa lega yang tak ingin kuteriakkan, karena aku tahu bahwa apa yang kubangun kali ini tidak hanya tentang menyingkirkan pengkhianat, melainkan tentang meninggalkan rumah yang layak diwariskan pada generasi berikutnya. Di kamar, lampu-lampu jatuh tepat. Di loteng, angin berbisik seperti biasa. Kini bukan lagi bunyi yang menakutkan, melainkan saksi kecil pada perubahan besar. Jika kamu ingin mendengar cerita serupa atau punya pengalaman sendiri tentang pengkhianatan dan pemulihan, tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan ingat, suara kecil di atap rumahmu mungkin sedang memberitahumu sesuatu.